Betul. Kenapa? Karena Borobudur itu kan terkenalnya bukan di Magelang atau Jawa Iya, Tengah. bener itu Mas. Iya kan? Tapi di Sebenarnya di Jogja, Jogja. betul. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ruang Kenangan bareng aku Nesa. Dan aku Hanif. Wah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin salah satu ikon budaya Indonesia yang udah mendunia. Yang nggak lain dan nggak bukan, apalagi kalau Candi Borobudur. Bener banget, tapi sebelum kita ngomongin serunya wisata di Borobudur, mungkin bakal lebih afdol kalau misalkan kita flashback dulu cerita tentang sejarah dari Candi Borobudur ya Mas. Betul, jadi Candi Borobudur itu dibangun pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Pada masa dinasti Syailendra dan waktu itu yang berkuasa Raja Samaratungga. Letaknya di Magelang, Jawa Tengah. Dan candi ini tuh jadi salah satu mahakarya Buddha Mahayana paling besar di dunia. Wow, paling besar di dunia loh teman-teman. Bayangin aja ya, pembangunan Candi Borobudur itu aja sampai memakan waktu 75 tahun lamanya loh. Dan baru selesai dibangun pada awal abad ke-9. Tetapi pada saat itu Candi Borobudur tuh ternyata sempat terlupakan dari kalangan masyarakat loh. Karena waktu itu sempat adanya erupsi dari Gunung Merapi dan juga karena adanya pemindahan kekuasaan. Tetapi kemudian ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada awal abad ke-19. Nah, dari segi filosofi, Borobudur itu keren banget karena desain arsitekturnya menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Ada 3 tingkat utama di bangunan Candi Borobudur. Yang pertama ada tingkat Kamadhatu, yang artinya dunia nafsu, kemudian Rupadhatu, dunia bentuk, dan Arupadhatu, dunia tanpa bentuk atau nirvana. Ya, dan setiap tingkat di Candi Borobudur itu juga mempunyai makna tentang tahapan hidup manusia menurut ajaran Buddha. Di dinding Candi Borobudur juga ada lebih dari 2.600 panel relief dan 500 lebih arca Buddha, dan semuanya itu punya pesan moral dan spiritual yang sangat dalam loh teman-teman. Dan yang paling atas ada stupa utama yang melambangkan nirwana atau puncaknya pencerahan. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bahas ini berdua doang kok. Iya. Karena sekarang udah hadir bareng kita narasumber yang kece banget. Ada Mas Fajar. Beliau bakal nemenin kita buat kupas habis tentang wisata Borobudur. Langsung aja kita sapa ya teman-teman. Halo Mas Fajar. Halo, selamat siang. Ya, apa Selamat kabar siang, Mas Mas. Fajar? Baik. Oke, setelah tahu sejarah dan filosofi Candi Borobudur, pastinya kita berharap destinasi ini bisa menarik lebih banyak wisatawan. Karena ya kita ini kan sebagai pelaku pariwisata ya Mas ya. Entah itu wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Nah, kita penasaran nih Mas, sebenarnya faktor apa aja sih yang bikin jumlah pengunjung bisa naik dan turun tiap tahunnya? Langsung dijawab aja ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau di Magelang sendiri, khususnya Borobudur itu tuh kita sebagai pelaku pariwisata itu mengenal kayak ada high season, kemudian ada low season. Jadi kalau high season tuh biasanya kayak libur-libur lebaran, libur-libur tahun baru, dan liburan sekolah. Jadi itu biasanya high season itu yang mempengaruhi tingkat kunjungan tuh makin banyak. Tapi kalau low season ya nggak menurun drastis, cuman ya pasti ada tamu lah yang datang. Kemudian untuk beberapa event-event penunjang seperti kayak Borobudur Marathon, Moro Borobudur, kemudian Waisa. Nah itu salah satu faktor menunjang untuk peningkatan wisatawan yang datang ke Borobudur. Oh, berarti event-event itu termasuk peak season gitu? Iya. Oh, oke. Sekarang kita geser dikit ngomongin soal harga tiket nih Mas. Kan penting banget harga tiket Ya. buat menarik wisatawan. Sekarang kan sempat naik turun tuh ya harga tiket. Itu berpengaruh nggak sih Mas sama minat orang buat berkunjung? Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi pengunjung tuh datang ke Borobudur itu kan ketika kita mau datang ke sebuah destinasi yang kita cari tahu adalah informasi kan. Iya. Nah, salah satunya informasi mengenai tiket. Apalagi kemarin sempat viral tuh yang tiket akan naik sebesar 750. Wow. Nah, itu dampaknya sangat luar biasa itu. Jadi penurunan wisatawan sangat drastis. Padahal tiket itu cuman baru wacana, belum disahkan gitu, belum ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harusnya dipertimbangkan dengan baik gitu kan.
Nah, tapi informasi itu sudah menyebar luas. Jadi akhirnya masyarakat itu kan wisatawan itu kan membaca bahwa wah mahal banget ya, padahal belum gitu sih. Jadi memang memang harga ini tuh sangat menentukan jumlah kunjungan wisatawan sih. Oke. Terus kalau dilihat dari asal pengunjungnya, Mas, Hmm. kan ada wisatawan lokal, ada wisatawan internasional, itu mereka kebanyakan datang dari daerah mana gitu, Mas? Apakah lebih banyak turis lokal atau turis luar negeri? Kalau dilihat banyak turis lokal atau dari luar negerinya pasti banyak lokalnya ya. Iya. Indonesia apalagi pelajar-pelajar itu sering banget datang untuk penelitian, untuk studi sekolah. Nah, itu sering banget gitu. Tapi wisatawan mancanegara pun juga banyak gitu. Oke. Kemudian untuk perbedaannya, Mas, antara wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara itu, apakah ada layanan atau preferensi yang berbeda gitu, Mas? Jelas kalau misalkan wisatawan itu kan segmen pasar ya. Jadi ketika kita harus paham juga sih sebagai pelaku pariwisata, segmen pasar kita tuh siapa nih? Apalagi kalau sudah segmennya adalah internasional, pasti otomatis minat atau keinginan wisatawan itu semakin beraneka ragam kan. Jadi eh, ada wisatawan lokal, ada wisatawan mancanegara, kemudian ada wisatawan domestik. Kalau lokal itu kan cuma sekitar-sekitar sini aja kayak dari Kabupaten Magelang, tapi kalau domestik ya mungkin dari Sumatera, dari Kalimantan. Nah, itu kemudian dari mancanegara pun juga mereka pasti punya keinginannya sendiri-sendiri. Jadi kita harus jeli gitu. Tapi salah satu yang menyamakan keinginan mereka adalah tetap dilayani dengan baik dan ramah sih di Magelang ini. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Nah, Mas, kalau kita jalan-jalan ke Borobudur, ternyata nggak cuma bisa lihat candinya aja loh ya. Bener, karena ternyata yang tadi udah Mas Fajar sampaikan kalau ternyata di Candi Borobudur tuh banyak event-event menarik ya Mas. Ya, Mulai dari festival budaya, pertunjukan seni, sampai upacara keagamaan yang bisa bikin wisatawan tuh punya pengalaman yang lebih berkesan gitu ya Mas ya. Oke, tapi kalau misalkan menurut Mas, gimana sih peran para pengelola atau pelaku usaha pariwisata dalam ningkatin apresiasi wisatawan terhadap budaya dan sejarah lewat event-event yang ada? oke. Jadi peran kita sebagai pelaku pariwisata tentu saja kita sangat antusias ya dengan adanya event-event nasional bahkan internasional seperti Borobudur Marathon, kemudian apalagi kemarin baru ada Waisak itu kan. Iya. Nah, itu ada penerbangan lampion sangat berdampak untuk kita para pelaku pariwisata dan masyarakat lokal. Pada akhirnya kita kan harus mempersiapkan diri nih. Banyak sekali tamu yang datang, banyak sekali wisatawan yang datang ke Magelang, khususnya di Borobudur. Kita perlu tahu apa aja sih yang perlu kita persiapkan. Kayak contohnya misalkan penginapannya, kemudian makanan mereka. Nah, mereka kan wisatawan kan butuh itu. Jadi peran kita sebagai masyarakat lokal harus benar-benar siap menyambut mereka dengan baik gitu sih. Oke. Berarti banyak ya yang dipersiapin dari Ya. segala aspek gitu ya Mas. Terus kalau misalkan aktivitas apa sih yang paling jadi favorit pengunjung Mas? Misalnya mungkin kayak tour edukasi, sunrise tour, meditasi, atau mungkin ada aktivitas lain Mas? Kalau yang paling difavoritin sama wisatawan itu kalau dari event ya. Kalau dari event pasti jelas event Waisak itu tuh sangat benar-benar ditunggu-tunggu sama wisatawan karena di situ kan ada momen untuk pelepasan lampion yang mana nanti backgroundnya adalah Candi Borobudur yang sangat luar biasa kan. Nah, itu benar-benar sangat ditunggu-tunggu itu. Kemudian untuk hari-hari biasa mungkin kalau misalkan sesuatu hal yang menarik mungkin dari cerita-cerita dari Candi Borobudur ini sendiri kan. Karena kan Candi Borobudur ini kan sebenarnya adalah sebuah bangunan yang memang banyak sekali misterinya gitu loh. Jadi menarik untuk diceritakan, menarik untuk diteliti gitu sih. Itu yang menjadi minat wisatawan datang ke Borobudur tuh itu. Oh, oke. Berarti salah satu event yang paling dinanti itu kemarin ya pelepasan Ya, lampion lampion Waisak. Iya, Oh betul. ya, oke. Mungkin langsung lanjut aja Mas Hanif.
Sekarang kita masuk ke topik yang agak serius nih Mas. Nah, apa tuh? Tapi penting banget buat dibahas, yaitu dampak pariwisata. Oke. Ya, kita bakal bahas dampaknya nih Mas. Tentu ya, dari pariwisata itu nggak cuma dampak positifnya aja, tapi pasti ada negatifnya juga. Kira-kira gimana sih Mas dampak pariwisata terhadap masyarakat sekitar, terutama dari sisi ekonominya Mas? Oke. Dengan adanya Candi Borobudur ini tuh tentu saja kita patut bersyukur sebagai warga lokal ya, karena Borobudur ini kan salah satu magnet daya tarik wisata. Orang tuh mau datang ke sini karena memang ada Candi Borobudur gitu kan. Nah, jadi itu sangat berdampak untuk masyarakat sekitar yang tadinya mereka bingung mau ngapain, akhirnya kan mereka bisa buka usaha seperti jualan, jadi pengusaha jasa tour travel kan gitu, jadi guide. Nah, gitu sangat berdampak ekonominya untuk masyarakat sekitar. Tapi juga dampak ini kan nggak melulu soal dampak-dampak positif ya. Iya. Tentu saja ada dampak negatifnya ya. Semakin banyak pengunjung yang datang ke sini itu kan kita juga harus jeli nih, sampahnya nanti bakalan dibuang kemana ya, limbahnya nanti bakalan dibuang kemana ya. Kemudian apalagi kalau wisatawan itu kan berbagai macam karakter kan. Ada yang suka dengan wisata malamnya, minum-minum minuman yang mungkin kalau dari agama Islam dilarang. Nah, itu kan itu juga sangat berdampak untuk lingkungan sekitar kan. Nah, itu sih. Terus kalau dari sisi sosial dan budaya, apakah ada perubahan yang cukup kerasa sejak Borobudur jadi destinasi super prioritas? Kalau saya kalau ngelihat dari teman-teman saya ya Mas ya. Jadi memang dari segi sosial budaya itu kita cukup berkembang ya. Jadi kita bisa berbudaya kreatif yang nantinya akan bisa menciptakan ekonomi kreatif. Contohnya gini, dulu teman-teman di sini cuman mengandalkan menjadi pengamen di tempat-tempat wisata gitu kan, ngamen. Terus ya ngamen itu kan ketika kita memberi uang ke pengamen itu bukan karena memang pengamennya bagus, tapi cuman karena pengen ngamennya biar cepet pergi kan. Nah, betul, biar nggak keganggu. Tapi dengan adanya konsep Borobudur menjadi wisata super prioritas ini kan akhirnya berpikir untuk wah ini harus dijadikan ekonomi kreatif ya gitu kan. Akhirnya yang tadinya akhirnya mereka memutar otak terus ngamen di suatu tempat dengan kamera-kamera yang disediakan, dengan properti-properti yang cukup menarik, itu kan akhirnya menjadi sebuah budaya yang tadinya cuma ngamen biasa, akhirnya jadi ngamen yang cukup lumayan bagus ya. Akhirnya kan itu lebih akhirnya kan menjadi ekonomi yang makin kreatif gitu kan. Akhirnya mereka viral di sosial media, makin punya fan lagi gitu. Penampilan dia ditunggu-tunggu gitu. Nah, Menarik itu wisatawan juga betul menarik wisatawan juga. Nah, itu salah satu perubahan sosial budaya di sini seperti itu sih. Gitu. Nah, kalau dari sisi lingkungan Mas, dengan banyaknya pengunjung, apakah hal itu bisa bikin masyarakat dan pemerintah makin sadar kelestarian alam khususnya di sekitar kawasan candi? Nah, tentu saja iya sih. Jadi kita patut melihat bahwa ini kan sebuah peninggalan budaya yang sangat luar biasa ya. Kalau cuman dieksploitasi aja kan kasihan gitu kan. Lingkungannya itu kan sangat berdampak nanti rusak atau ini. Makanya mungkin dari segi masyarakat, pemerintah saya pikir sudah mempersiapkan untuk memanage itu dengan baik sih. Kayak melarang adanya penjualan di sekitar sini, kemudian wajib untuk melestarikan lingkungan, dilarang membuat bangunan-bangunan yang tanpa izin gitu kan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin bisa melindungi lingkungan sekitar. Oke, jadi tetap terlestari gitu. Betul, salah satunya juga pembatasan pengunjung yang naik candi kan. Nah, itu kan salah satu bentuk untuk melindungi cagar budaya ini gitu. Ngomong-ngomong soal kebijakan nih Mas, akhir-akhir ini sempat rame di sosial media soal pemindahan lahan parkir yang sekarang agak jauh ke arah kampus seni. Nah,
menurut Mas Fajar nih, kebijakan itu membawa dampak positif nggak sih, terutama buat lingkungan di area candi? Kalau lingkungan itu mungkin lebih enak ya, karena mungkin memang di sekitar area Borobudur itu kan sekitar 82-an hektar gitu kan. Nah, jadi memang peraturan dari UNESCO itu tuh tidak boleh, maaf nih ya kalau saya salah, tidak boleh lebih dari 4% bangunan di situ. Jadi memang seluruh area di situ tuh harus penghijauan. Jadi mungkin dari sisi lingkungannya emang lebih asri dan adem ya. Cuman PR-nya adalah wisatawan lebih jauh Iya. untuk aksesnya Iya. gitu. Tapi untuk aksesnya diberikan Mas, mungkin naik shuttle atau Iya, ada fasilitas shuttle, nanti dari gate itu diantar ke shuttle, diantar pakai shuttle, kemudian naik Candi Borobudur dengan jalan kaki, nanti turunnya dijemput lagi pakai shuttle. Oke, berarti tetap oke lah ya karena Iya, masih oke, aksesibilitasnya iya, tetap betul. bagus gitu ya Mas. Cuman tetap masih banyak orang yang mengeluh ya untuk wah ini terlalu jauh ya Ya, gitu. pastinya Mas. Iya. Karena orang Indonesia kan terkenal Betul. mager. Iya. Oke, mungkin setelah tahu dampaknya, sekarang kita pengen bahas solusinya juga nih Mas. Biar Borobudur tetap terjaga dan nggak rusak pastinya ya. Setelah salah satu sistem pembatasan pengunjung dan booking online ya Mas, menurut Mas sendiri, sejauh ini sistem tersebut tuh efektif nggak sih Mas? Ngelihat di Indonesia ini kan belum banyak orang yang tahu dan sadar akan sosial media ya, apalagi kan kaum-kaum yang sudah di atas kita gitu kan. Kalau mungkin kalau kaum Gen Z dan milenial sudah paham akan itu ya. Iya. Jadi itu mempermudah untuk booking, pembelian tiket sangat mempermudah. Cuman untuk orang-orang yang tidak paham seperti itu kan menjadi ketika udah datang di Borobudur, oh ternyata tiketnya sudah dijual online ya. Mereka akhirnya kalau bahasa Jawanya tuh kecelek gitu loh. Kehabisan tiket gitu. Tapi itu salah satu strategi untuk pembatasan naik ke candi itu juga sih. Karena bayangkan aja kalau setiap hari itu ada 40.000 orang naik ke candi, bangunan candi yang mana itu adalah tempat sucinya umat Buddha, itu kan sangat mungkin tidak sopan, bisa dikatakan tidak sopan juga ya. Iya. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan zona aman yang udah ditetapin, itu manfaatnya apa aja sih Mas? Dan untuk petugas di lapangan, kira-kira ada tantangan tertentu nggak untuk mencegah tindakan kayak vandalisme gitu? Dengan pembatasan ini kan tentu saja kita lebih enak untuk pengawasannya ya, apalagi untuk yang di zona 1 Candi Borobudur ini. Dulu itu kan sering banget tuh anak-anak SMA yang nakal lah, tangan-tangan jahil gitu kan, ada vandalisme pakai apa? Stipo ya, kemudian buang sampah. Pada akhirnya kita bikin aturan untuk ketika naik ke candi itu kita tidak boleh membawa apapun kecuali air minum gitu. Jadi Handphone gitu boleh, maksudnya kayak makanan, kemudian alat-alat yang apa nanti bisa berpotensi untuk dijadikan vandalisme itu kita melarang itu untuk bisa naik sampai atas Oke. gitu. Jadi ada checking dulu sebelum naik. Oh, oke. Kalau dari sisi edukasi nih Mas, apa sih upaya yang dilakukan pengelola supaya wisatawan bisa tetap tertib dan menghargai situs bersejarah kayak Candi Borobudur ini? Oke, tentu saja ini jadi PR untuk para tour guide juga ya, guiding yang ada di Borobudur juga untuk mengedukasi para wisatawan bahwa ini tuh adalah sebuah peninggalan bukan cuma umat Buddha sebenarnya, tapi untuk umat manusia di seluruh dunia ya. Khususnya di Indonesia ini kan kita punya Candi Borobudur loh. Kalau ini nggak dijaga dengan baik tuh, emang kita bisa bangun seperti itu lagi kan enggak. Nah, jadi memang harus edukasi itu benar-benar harus selalu disampaikan agar anak-anak muda, generasi muda itu tuh paham untuk pelestarian itu. Gitu sih. Jadi penting banget. Penting banget, iya betul. Oke. Sekarang kita masuk ke topik yang cukup penting juga Mas di pembahasan ini, yaitu soal pantangan dan etika. Nah ini seru nih. Ketika berkunjung ke Candi Borobudur itu kira-kira apa aja Mas pantangan? Sebenarnya kalau pantangan tersendiri gitu kan dari segi budaya itu mungkin nggak ada ya, mungkin ya kita memang kemanapun harus mengutamakan unggah-ungguh ya, apa bahasa Indonesianya kalau unggah-ungguh itu. Nah, tata krama gitu kan. Jadi memang apalagi kalau di Indonesia ini kan terkenal sesuatu hal yang mistis ya. Jadi terkadang memang
memang banyak sekali cerita-cerita yang dibuat-buat sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti atau untuk membuat cerita yang enggak, tapi memang ibarat kata gini ya, Candi Borobudur nggak boleh loh nanti kalau ke atas tuh bawa makanan makan di atas gitu, karena nanti kalau makan di atas nanti perutnya kembung katakanlah gitu. Tapi bukan berarti memang nanti jadi perutnya kembung, tapi memang biar orang tuh nggak makan di atas sembarangan terus nanti buang sampah sembarangan. Jadi kan ada sesuatu hal yang memang dibuat-buat untuk sesuatu hal yang baik, dan itu sebenarnya juga akan menjadi sebuah storytelling yang menarik untuk diceritakan ke wisatawan gitu. Oke, jadi mungkin bisa aja dari omongan-omongan itu orang-orang tuh jadi pengen datang gitu Iya, Borobudur. iya betul. Oke. Terus kalau soal berfoto dan ngobrol di area candi Mas, kira-kira mungkin ada nggak sih etika tertentu yang sebaiknya itu diterapkan sama wisatawan yang datang gitu Mas? Oke, kalau untuk etika berfoto memang kita melarang keras untuk wisatawan itu tuh naik ke arsitektur candinya ya, ke bangunan candi. Memang kita melarang itu bukan karena apa-apa, tapi memang itu kan batu yang mungkin sudah lama sekali. Takutnya kan merusak batu, kemudian bahaya juga untuk wisatawan ketika terjatuh karena kan itu batu semua kan, kalau jatuh juga lumayan juga sakitnya kan, betul. Gitu sih. Oke. Terus kalau misalkan berfoto, misalkan mau fotonya tuh pakai drone kayak gitu, itu dibolehin gak sih Mas? Kalau untuk drone sendiri itu kan sebenarnya kalau dari di dunia fotografi atau videografi itu sebuah footage yang sangat mahal gitu kan. Yang sangat mahal kan. Jadi kita memang teman-teman di TWB pun membatasi untuk penerbangan drone. Jadi penerbangan drone ini tuh harus izin dulu terlebih dahulu untuk bisa menerbangkan drone ini. Oke, berarti Gitu. nggak buat halayak umum gitu ya Mas? Iya, Ya, nggak harus sembarangan orang Iya, bisa oke. menaikkan drone dengan leluasa. Oke. Wah, gak terasa kita udah ngobrol lumayan panjang nih, Mas. Banget. Udah sampai ke penghujung pembahasan dan pastinya banyak banget ilmu baru yang kita dapat dari Mas Fajar. Iya, banyak banget ya ilmu yang kita pelajarin mulai dari sejarah, makna filosofi, sampai ke tantangan dan solusi pelestarian Borobudur itu lengkap banget. Sekarang kita pengen dengar juga nih Mas, dari Mas Fajar, kira-kira apa harapan dari masyarakat lokal dan pemerintah untuk masa depan pariwisata Borobudur, terutama dari sisi budaya? Kalau harapan saya sih mungkin dari stakeholder pariwisata di sini lebih solid aja sih, bukan yang terus cokot-cokotan aku lebih murah loh, aku lebih bagus loh, enggak, tapi kita di sini bareng-bareng untuk mencari nafkah untuk keluarga kita masing-masing. Nah, kita bisa bersinergi dengan baik. Akhirnya kan ketika sesuatu hal yang baik ini bisa kita lakukan dengan baik, ya nanti juga akan melahirkan sesuatu hal yang lebih baik juga kan. Kemudian SDM di sini juga saya harap lebih lebih sadar lah akan pentingnya pelestarian, pentingnya pariwisata. Pariwisata bukan melulu soal eksploitasi, jual, untung rugi itu enggak, tapi juga soal pelestarian juga. Iya. Gitu sih. Kemudian untuk Candi Borobudur itu kan udah diakui oleh UNESCO ya Mas? Betul. Dari tahun 1991 sebagai warisan budaya dunia. Tapi kenapa ya Mas sekarang nggak termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia? Ini seringkali dulu kalau kita SD punya atlas ya namanya. Iya, buku Nah itu atlas. kan di halaman paling belakang itu adalah ada 7 keajaiban dunia. Salah satunya kan Candi Borobudur. Iya. Tapi kenapa sekarang nggak ada ya Candi Borobudur? Kenapa? Karena mungkin ini setahu saya ya, yang saya baca adalah ternyata 7 keajaiban dunia itu tuh dinobatkan bukan berdasarkan memang ini peninggalan budaya karena ada data-datanya, tapi memang itu sebuah survei. Nah, jadi mungkin memang survei itu tuh tidak memenuhi kuota gitu. Akhirnya Candi Borobudur tidak masuk 7 keajaiban dunia. Tapi itu tidak berdampak apapun karena yang paling penting memang Borobudur itu kan adalah salah satu situs peninggalan warisan dunia kan. Nah, itu memang ada datanya gitu loh. Jadi kalau memang 7 keajaiban dunia itu berdasarkan voting aja. Nah, gitu. Pakai voting gitu. Iya, kalau warisan budaya dunia ini kan berdasarkan data kan. Oh ini loh bangunan, oh peninggalan ini loh, oh pada masa ini loh dibangunnya. Terus nanti arsitekturnya kayak gimana, reliefnya seperti apa tuh memang ada datanya gitu. Oke.
Ada standarnya gitu Oh, iya. untuk dinobatkan menjadi itu gitu. Jadi kemudian untuk wisatawan yang datang ke Borobudur itu bisa jadi gambaran nggak sih soal masa depan industri pariwisata ekonomi kreatif di wilayah ini, Mas? Wisatawan yang datang ke sini itu kan mereka nggak cuman datang kemudian pergi kan, mereka pasti pengen mencari experience pengalaman di sini dan Iya. kita pun sebagai warga lokal juga akan dapat insight-nya juga. Oh, ternyata di sana tuh di sini yang tempatnya Bapak bisa maju tuh karena ini ya. Akhirnya kita juga bisa saling bertukar pengalaman, saling bertukar informasi. Nah, itu yang mungkin bisa mendongkrak masyarakat sini agar lebih melek, agar lebih maju juga sih gitu. Nah, ini yang terakhir nih, Mas. Pertanyaan terakhir. Gimana ya caranya supaya pariwisata di Borobudur ini bisa tetap berkelanjutan? Supaya nggak cuma jadi tempat mampir aja, Mas. Oke. Tapi juga benar-benar berdampak positif buat budaya, ekonomi, dan pengalaman berkunjung. Nah, ini benar-benar jadi PR terbesar kita dari dulu. Kenapa? Karena Borobudur itu kan terkenalnya bukan di Magelang atau Jawa Iya, Tengah. bener itu, Mas. Iya kan, tapi di Khususnya Jogja, betul. Iya. Kenapa? Karena minat wisatawan itu kan permintaannya banyak sekali kan. Mereka mau stay di sini tapi dengan syarat kebutuhanku harus terpenuhi. Contohnya kayak hotel yang memang benar-benar proper, penginapan yang benar-benar proper, kemudian kebutuhan mereka, makannya, kemudian hiburan mereka. Nah, mungkin di sini hiburan-hiburan yang 24 jam ini tuh belum ada. Makanya wisatawan datang ke Jogja, mainnya ke Borobudur, nginep pulang lagi ke Jogja. Di sini, Santai, Mas. di sini cuma tinggal sampahnya aja gitu. Iya. Jadi pulang lagi ke Jogja, mereka hiburannya di Jogja. Memang kita PR terbesar kita adalah bagaimana caranya kita bisa menciptakan hiburan-hiburan yang menarik agar orang tuh mau stay di sini cukup lama gitu Dan sih. tujuan utamanya tuh emang di sini. Betul. Nah, tapi memang apa ya? Kita itu kadang nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh punya potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan gitu kan. Terkadang kita nggak boleh loh ini, nggak boleh loh ini, dia lebih baik loh, dia lebih baik loh. Terkadang kita tuh malah ngelihat orang lain tuh lebih baik. Kadang kita lupa akan diri kita sendiri gitu kan. Ternyata tuh kita punya potensi yang sangat luar biasa. Contoh saja gini, Borobudur itu kan salah satu peninggalan yang sangat luar biasa ya. Iya. Ternyata nenek moyang kita tuh bisa loh membangun bangunan yang sangat luar biasa seperti itu. Oh, ternyata dulu di Indonesia ada kerajaan-kerajaan yang sangat luar biasa loh. Ternyata memang kita itu sebenarnya di darah kita ini mengalir darah-darah orang yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi kenapa sekarang ini kita menjadi orang yang tertinggal? Kenapa? Itu kan muncul pertanyaan ya, kenapanya? Karena kan sebenarnya nenek-nenek moyang kita sangat luar biasa ya. Jadi memang mungkin ternyata kita terlalu tidak konsisten untuk stay dan bangga terhadap diri kita sendiri. Kita terlalu banyak melihat orang lain lebih bagus, kita sampai lupa ternyata diri kita tuh punya potensi yang patut untuk dikembangkan gitu. Magelang juga istimewa. Magelang Iya. juga Jogja sih yang istimewa. Iya, kalau Magelang Melanglang Magelang tuh. Melanglang Magelang. Wah, obrolan hari ini seru banget ya. Dan makasih banyak buat Mas Fajar udah nyempetin waktunya buat sharing bareng kita. Iya, Makasih siap. banyak ya, Mas. Sama-sama. Semoga semua info yang disampaikan bisa nambah wawasan teman-teman semua yang dengerin podcast ini. Jangan lupa juga buat tetap jaga dan lestarikan situs-situs bersejarah seperti Candi Borobudur ya. Sampai jumpa di episode podcast Ruang Kenangan selanjutnya. Aku Nesa, Dan aku Hanif. pamit undur diri. Bye-bye. Bye.